Tidak akan pernah ada wanita yang bahagia menikah dengan pria yang tidak bisa memberinya masa depan. Cinta itu tidak buta. Saudara pernah nggak beli barang dari luar kelihatan bagus banget displaynya. Kita pesan online, bagus kan displaynya? Kita pesan online. Ketika datang, begitu kita pegang bahannya jelek banget. Salah pilih pasangan karena lihat penampilan tuh kayak gini juga. Secakap apapun, begitu pasangan kita itu nyebelin, saya mau kasih tahu, gantengnya luntur. Secantik apapun, kalau dia cerewet kayak kuntilanak, saudara akan menyesal seumur hidupmu. Karakter, kebiasaan, sikap, nilai-nilai. 4 hal ini jauh lebih penting daripada keadaan dia hari ini. Dia ganteng, dia cantik, dia kaya. Jangan terpesona hari ini dia kaya. Tapi kalau dia tidak punya karakter, dia bisa jadi miskin. Saya mau share tentang missing the point. Missing the point, yang harusnya disiapin gak disiapin, ya. Many couples, ini salah satu IG saya yang saya upload, gak tahu kamu like gak Douglas? Many couples work hard for their wedding parties, but left the hardest parts unprepared. Banyakan orang yang mau married itu, kalau persiapan pernikahan ya ampun, 1 tahun Bo. Yang cari sepatu, yang cari gaun, ikut wedding exhibition kemana-mana, betul gak? Nyobain baju pengantin, ribet lah perempuan tuh, bener gak? Pengen jadi Cinderella 1 malam, nyari taste food kemana-mana, bookingnya enggak, nyobainnya doang, bener gak? Masuk keluar hotel, padahal resepsinya mah paling nyewa restoran. Tapi udah sibuk banget setahun. Disiapin begitu matang, cincin kawin aja lama milihnya. Tapi untuk berapa lama acara pernikahan itu? Cuma 1 malam. Acara pernikahan itu cuma 1 hari. Disiapinnya setahun dengan begitu detail. Yang kita sering miss adalah justru mempersiapkan yang sesungguhnya, yaitu pernikahan yang selama-lamanya. Saya mau bahas tentang missing the point. Yang pertama, when you think dating is more important than building your future. Ketika kita pacaran, kita pengennya nempel terus kayak perangko, benar gak? Nggak ada enek-eneknya. Bangun tidur, yang digapai bukan Yesus tapi handphone duluan. Good morning sayang. How are you today, my love? Gitu kan? Kita udah I love you-an dari subuh sampai subuh lagi. Kemudian kita tanya, kamu mau kemana hari ini? Kamu ngapain aja hari ini? Kita pengen ketemu. Banyak orang waktu dating sampai ngorbanin kuliah, sampai ngorbanin jam kerja, curi-curi waktu, bohong sama bosnya, bilang ketemu klien padahal makan siang sama pacar. Terus demi nyetirin pacarnya audisi vokal buat jadi Bandung Idol. Dianterin dengan setia. Terus demi mengambil hati mertua bilang gini, mamamu mau kemana? Aku anterin yuk. Cia, saudara saya mau kasih tahu. Waktu saudara lagi dating dan saudara hanya sibuk pacaran aja, sibuk nyupirin pacarmu kemana-mana. Saya mau ingatin, jangan sampai saudara cuma berakhir jadi supir dia doang. Serius, banyak cowok tuh anterin ceweknya kemana-mana. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Kuliah gak kelar-kelar, kerjaan belum dapat, nyantai wae. Bisnis gak diurusin, papahnya udah modalin, buka warung, buka apa, gak ditungguin. Mestinya nyeles, dia gak nyeles. Nungguin pacar, kenapa? Karena kita takut pacar kita digondol orang. Ceweknya bilang gini, ya udah kalau kamu gak mau nganterin aku, ya aku suruh orang lain. Waduh dia takut, dianterin kemana-mana. Tapi herannya kalau udah nikah gak begitu tuh. Kayak saya aja ke NTT sendirian, ke Papua sendirian curhat. Jojo dengar. Tapi saya mau bilang gini, dating adalah seharusnya masa mempersiapkan masa depan. Ketika kita masih sama-sama muda, masih angka belasan, masih angka 20-an ya. Kalau masih beruntung dapat pacar usia segitu.
kita tuh masih mikirin happy-happy doang. Senang punya pacar yang nemenin kita kemana-mana, senang bisa makan sama-sama, senang bisa nonton sama-sama. Tapi begitu kita beranjak dewasa dan kita mulai menghadapi realita hidup, bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar bersama-sama, yaitu mempersiapkan kebersamaan yang sesungguhnya. Ketika perempuan itu dianterin sama pacarnya audisi fashion, audisi jadi model, audisi nyanyi, terus dia berhasil masuk dan kemudian dia jadi model, dia jadi penyanyi, dia jadi terkenal, dia earn money, dia mulai dapat uang, dia mulai berhasil. Dia lihat ke pacarnya, lah sekolahnya gak kelar-kelar, kuliahnya gak beres-beres, bisnisnya gak berkembang karena gak ditungguin, ditinggal terus demi ngurus sang pacar. Perempuan yang berhasil, kemudian melihat pasangannya tidak berhasil, ilfil saudara, pasti ilfil. Jadi jangan terus supirin pacarmu dan Anda hanya berakhir jadi supirnya, itu maksud saya. Karena banyak masalah dalam pernikahan ketika istri itu gagal menghormati suaminya. Yang membuat pacarmu bisa terus cinta engkau selama-lamanya adalah ketika engkau bisa menunjukkan sama dia, masa depan lu aman sama gua. Serius. Mungkin saya gak bisa nganterin kamu terus, tapi saya sedang bangun masa depan kita. Saudara, saya selalu bilang gini sama pengasuh saya, staf saya di rumah yang masih single-single, ya, pengasuh anak saya dulu waktu dia belum married. Kalau kamu sering diganggu sama cowok, di SMS, diteleponin, di jam-jam kerja, saya bisa pastikan cowok itu pengangguran. Kalaupun dia kerja, dia bukan orang staf yang baik. Kenapa? Masa jam kerja pacaran? Orang yang bertanggung jawab, dia ngerti kapan mesti kerja, dia ngerti kapan mesti ngobrol. Jadi kalau saudara mau lihat calon pasangan hidupmu itu bakal jadi calon pasangan hidup yang baik dan berhasil atau tidak, lihat di masa dating, dia ngerti prioritas hidup gak? Dia ngerti kapan mesti kerja gak? Kalau dia dewasa, dia bilang gini sama kita, kita dinner nanti malam, tapi sekarang aku mesti kerja. Get it maksud saya? Missing the point yang kedua. Dating period is preparing time to build your future. Amsal 24 ayat 27, baca sama-sama. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Seorang pria itu harus membangun masa depannya sebelum menikah. Prioritasnya adalah mengerjakan ladangnya. Dengar pria-pria, masa pacaran adalah masa di mana kamu mempersiapkan masa depanmu.